Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metri Sustika dari kelas 3C dengan NPM C1C022154. Perkenalkan, nama saya Joni Sarapendi dari kelas 3C juga, NPM C1C022104. Nah, di sini kami akan membahas mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Di sini kami akan membahas hukum guna untuk tugas dari mata kuliah hukum bisnis di semester 3 ini. Mungkin langsung saja kita masuk ke materinya yang akan kami sampaikan berdua. Nah, baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu hukum. Hukum sendiri adalah peraturan atau adat yang secara langsung diresmikan oleh pemerintah yang dimana harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk sistem hukum di Indonesia itu ialah merupakan perpaduan beberapa sistem hukum, agama, dan adat istiadat yang diambil dari negara yang pernah menjajah kita, yaitu negara Belanda yang pernah menjajah kita selama 3,5 abad. Nah, setelah mengetahui pengertian dari sistem hukum, lalu bagaimana sih tanggapan masyarakat Indonesia ini terhadap sistem hukum? Nah, kebanyakan yang menanggapi itu kurang baik. Mengapa bisa begitu? Nah, karena alasannya pun yang disampaikan itu beragam. Yang pertama itu mereka menganggap sistemnya sendiri itu sudah baik, namun pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Peraturannya pun sebenarnya sudah ada, namun tidak ditegakkan. Buat apa adanya peraturan kalau tidak ditegakkan atau tidak dilaksanakan dengan baik? Oleh karena itu, masyarakat pun kehilangan kepercayaan terhadap hukum di Indonesia. Karena menurut mereka, paling cuma wacana doang, nggak akan ditegakin. Padahal berjalannya hukum di Indonesia itu tergantung pada kita-kita juga yang diatur oleh hukum. Kalau kita sendiri enggan diatur oleh hukum, bagaimana para penegak hukum akan menegakkan hukum? Peraturan-peraturan ini jika berhasil ditegakkan akan benefitnya juga untuk kita. Nah, maka kehidupan tuh lebih tertib lah, ya kan Kak, kriminal tuh bisa dikurangi atau berpikir juga banyak keuntungannya. Dan juga jika masyarakat ini sudah menganggapi dengan baik, maka hal tersebut sudah harus dimoralitas pada penegak hukum pula. Karena salah satu penyebab dari tidak pedulinya masyarakat itu terhadap hukum itu karena orang berpikir bahwa hukum di Indonesia ini memang buruk terhadap para pelanggar hukum. Karena sifat pandang bulu inilah yang masyarakat berpikir asal punya uang atau punya koneksi-koneksi tertentu maka bisa terhindar dari hukum di Indonesia. Nah, orang-orang yang memiliki kerabat yang penting dapat terhindar dari hukum dengan mudahnya. Nah, lagi juga penegak hukum pun juga masih takut nih dengan hal tersebut. Padahal seharusnya di mata hukum ini kita semuanya sama. Hukum itu dibuat agar menertibkan, dan sanksi-sanksi yang diberikan pun akan memberikan efek jera untuk siapa yang masih melakukan kesalahan. Nah, untuk membenahi sistem hukum di Indonesia diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum. Penegakannya harus lebih tegas. Masyarakat juga harus merubah pandangan mereka terhadap hukum. Hukum itu sebenarnya bermanfaat. Nah, demi keberlangsungan keteraturan di negeri ini, maka hukum harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran dimulai dari diri sendiri. Terus, kalaupun semua lapisan masyarakat sudah sadar, maka pasti akan tercipta sistem hukum yang baik di Indonesia ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa di Indonesia ini hukum tuh kayak bisa dibeli gitu dengan kuasa maupun uang. Ya. Ibarat kata nih, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang mana yang mereka yang punya kuasa maupun mereka yang punya uang itu bisa semena-mena dengan hukum ini. Nah, mungkin hal itulah yang membuat masyarakat ini berpikiran buruk terhadap penegak hukum itu sendiri. Nah, contohnya saja itu seperti Nenek Mina. Nenek Mina ini mencuri 3 kakao yang dimana langsung divonis putusan penjara selama 1 bulan 15 hari. Yang dimana itu mencuri kakao 3 bulan dengan sangat cepat mendapatkan putusan akhir, putusan sidang. Ya. Lucu ya dengan kasus nenek, sebab dia hanya mencuri 3 buah kakao loh. Masa harus di penjara selama 1 bulan 15 hari ya? Nah, 15 hari. Sedangkan mereka para koruptor itu mungkin mencuri uang negara, uang rakyat itu miliaran bahkan triliunan. Mereka dihukum
dengan kurang setimpal gitu, paling di penjara 1 tahun, itu juga kalau bisa dibeli dengan uang mereka begitu kan. Seperti contohnya itu ada anak dari di Dirjen Pajak. Ya, Dirjen Pajak, Jenderal Pajak, yang mana beliau ini melakukan kasus penganiayaan terhadap mantan pacar dari pacarnya. Nah, penganiayaan tersebut yang mengakibatkan si David. Ya, si David itu mengalami beberapa Sakit lah gitu. Ya. Sampai koma beberapa hari. Nah, itu juga belum mendapatkan titik terangnya. Nah, jadi kasusnya itu sampai sekarang masih berjalan gitu, nggak ada titik terang dari si penegak hukum. Mungkin itu banyak masyarakat berpendapat itu karena ya sang ayah dari yang tersangka Mario Dandi ini merupakan Direktorat Jenderal Pajak gitu. Merupakan orang yang berkuasa, Ya, berkuasa di Indonesia gitu, ini. punya uang juga. Jadi ya kayak hukum bisa dibeli gitu. Mungkin belajar dari 2 kasus itu, wajar sih kalau masyarakat itu masih menilai penegak hukum di Indonesia ini masih sangat rendah. Ya, rendah, sangat masih banyak hukum-hukum yang belum ditegakkan dengan benar gitu. Nah, jadi besar harapan kami sebagai mahasiswa ini, kalau hukum di Indonesia itu harusnya diberlangsungkan secara tegas, secara adil. Nggak pandang bulu mau mereka miskin atau kaya gitu. Setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dihukum sesuai dengan undang-undang gitu. Dan juga masyarakat. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi tentang hukum di Indonesia dari kami berdua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan ataupun bagaimana. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.